Hai, saya Chensui Natania Sage, NIM 19208035. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pembelajaran perkembangan peserta didik. Dalam pembelajaran perkembangan peserta didik, yang pertama kita diperkenalkan dengan bagaimana cara mengajar, serta bagaimana pendekatan yang harus dilakukan sebagai seorang pengajar kepada murid-muridnya. Dan untuk itu, kita diajak untuk menonton sebuah film yang berjudul Freedom Writers. Pada film tersebut di situ menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang guru sehingga bisa merubah tingkah laku dari setiap murid-muridnya sehingga sifat dan perilaku dari murid-muridnya pun berubah. Dari film ini kita bisa belajar bagaimana setiap individu dapat memiliki suatu perubahan setelah mendapat bimbingan ataupun arahan untuk menjadi seorang yang lebih baik. Serta juga dalam film ini mengajarkan untuk selalu memiliki sikap optimis, kerja keras dalam mencapai suatu hal yang baik. Selanjutnya, untuk lebih luas, kita akan membahas tentang apa itu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi. Perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebelumnya kita juga harus mengetahui apa yang menjadi prinsip dari sebuah perkembangan tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi prinsip perkembangan yaitu seperti perubahan pada fisik, misalnya dari tinggi badan, berat badan, dan juga organ yang ada dalam tubuh. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mendukung perkembangan dari peserta didik, yaitu adalah inteligensi, seks, kelenjar-kelenjar, kebangsaan atau ras, posisi keluarga, makanan, luka dan penyakit, hawa dan sinar, serta kultur atau budaya. Berikut ini merupakan hasil tes dari inteligensi. Kemudian, dalam lingkungan ada peran pendidikan dalam mengembangkan inteligensi dari seorang anak. Memang, sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan skor-skor inteligensi. Namun, apakah inteligensi itu memang meningkatkan ataukah tidak? Hal ini masih menjadi pertanyaan. Dalam perkembangan peserta didik, di dalamnya juga ada perkembangan gaya belajar serta juga gaya berpikir. Berikut penjelasannya. Gaya belajar merupakan gaya cenderung yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi dari lingkungan. Sedangkan gaya berpikir merupakan gaya cenderung yang dilakukan oleh seseorang dalam memutuskan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Selanjutnya dalam perkembangan juga ada perkembangan fisik dan perkembangan psikomotorik. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu aspek syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur atau fisik tubuh. Sedangkan perkembangan psikomotorik merupakan perkembangan terkait dengan perilaku motorik atau koordinasi fungsional neuromuskular, sistem dan fungsi psikis atau kognitif, afektif, dan konatif. Kemudian, apa manfaat mempelajari perkembangan peserta didik? Dengan pengetahuan perkembangan peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak. Dalam mempelajari perkembangan peserta didik, kita juga dapat mempelajari apa itu psikologi dalam pendidikan. Psikologi pendidikan
dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami peserta didik. Perbedaan kepribadian. Alpart tahun 1937, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang berasal dari sistem psikofisikis yang menentukan keunikan seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada jenis temperamen pada peserta didik. Pertama, easy child atau anak muda. Anak tipe ini bisa memiliki perasaan atau mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan hal-hal atau pengalaman yang baru. Kedua, difficult child atau anak sulit. Anak tipe ini cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban menyesuaikan dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. Karakteristik. Karakteristik bawaan merupakan karakter bawaan yang dibawa sejak lahir, baik berkaitan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Setiap individu memiliki karakteristik atau karakternya masing-masing, dan tinggal bagaimana lingkungan membentuk karakter tersebut agar terbentuk suatu kepribadian yang baik. Karena setiap kita memiliki bermacam-macam karakter yang berbeda-beda tentunya.